Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Puspitasari dari Prodi PG PAUD Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implikasi pertumbuhan dan perkembangan individu terhadap proses pendidikan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung dalam perjalanan usia anak. Contoh-contoh dari pertumbuhan: bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar bahu, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Pertama, pengaruh keluarga. Terdapat faktor keturunan dan faktor lingkungan. Contohnya faktor keturunan yaitu memiliki fisik yang sama dengan salah satu anggota keluarga. Sedangkan faktor lingkungan yaitu yang mempengaruhi adalah pergaulan serta kesamaan tingkah laku dengan salah satu anggota keluarga. Kedua, pengaruh gizi. Jumlah gizi yang diberikan berpengaruh pada cepat tidaknya pertumbuhan fisik anak. Ketiga, gangguan emosional. Jika anak sering mengalami gangguan emosional, pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Keempat, jenis kelamin. Berbedanya bentuk tulang dan otot pada laki-laki dan perempuan berpengaruh terhadap perbedaan berat dan tinggi anak. Kelima, status sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Keenam, kesehatan. Kurangnya perawatan kesehatan akan menyebabkan anak mudah terserang penyakit. Anak yang jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering terserang penyakit. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang bersifat kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani dan aspek sosial. Contohnya perkembangan adalah bayi yang belum bisa berjalan. Lama-kelamaan bayi tersebut akan merangkak dan berjalan walaupun tertatih-tatih dan akhirnya bisa berjalan beberapa langkah. Pertumbuhan dan perkembangan pada awal remaja dapat dibedakan menjadi 3, yakni ciri primer, ciri sekunder, dan ciri tersier. Ciri primer yaitu ciri-ciri yang pertama nampak dari luar, di antaranya kelenjar kelamin pada anak perempuan mulai menghasilkan sel telur, sedangkan anak laki-laki kelenjar kelaminnya mulai menghasilkan cairan yang terdiri atas sel-sel sperma. Kedua, anak perempuan mengalami menstruasi, anak laki-laki mengalami mimpi basah. Ketiga, tubuh mulai berkembang, sehingga tampak pada anak perempuan pinggulnya mulai melebar, sedangkan pada anak laki-laki dadanya bertambah dengan otot-otot yang kuat. Ciri-ciri sekunder antara lain: 1. Mulai tumbuhnya rambut-rambut halus di bagian-bagian tertentu, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kedua, suara mulai berubah menjadi lebih besar atau parau. Ketiga, anak perempuan lebih banyak bernafas menggunakan dada, sedangkan anak laki-laki lebih banyak bernafas menggunakan perut. Keempat, wajah anak perempuan lebih tampak membulat, sedangkan wajah anak laki-laki lebih tampak persegi. Ciri-ciri tersier antara lain: motorik anak mulai berubah sehingga cara berjalan anak laki-laki maupun anak perempuan mengalami perubahan. Anak perempuan akan tampak lebih canggung, sedangkan anak laki-laki tampak lebih kaku dan kasar. Kedua,
mulai menghias diri, baik anak perempuan maupun laki-laki berusaha menarik perhatian dengan memamerkan segala perkembangan tetapi masih dengan malu-malu. Ketiga, sikap batinnya kembali mengarah ke dalam sehingga timbul rasa percaya diri. Keempat, perkembangan tubuhnya mencapai kesempurnaan dan kembali harmonis. Selain pada awal remaja, terdapat beberapa perkembangan secara umum, yakni perkembangan intelektual, bakat khusus, hubungan sosial, serta moral dan spiritual. Perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual juga bisa disebut sebagai perkembangan kognitif, yaitu sebuah proses yang di dalamnya terdiri atas memperoleh, menyusun, menggunakan pengetahuan, serta kekuatan mental yang terdiri atas mengamati, mengingat, berpikir, menganalisis, mengevaluasi, serta memecahkan suatu persoalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual. Pertama, faktor hereditas. Sejak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir setara normal, di bawah normal, atau di atas normal. Namun, pengaruh lingkungan juga sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Kedua, faktor lingkungan yang terdiri atas keluarga dan sekolah. Keluarga adalah faktor yang paling penting di mana pihak keluarga, khususnya orang tua, harus memberikan informasi dan pengalaman sehingga anak dapat memiliki berbagai kemampuan dan cara berpikir yang cepat. Sedangkan sekolah adalah lembaga formal yang bertanggung jawab meningkatkan perkembangan anak yang tidak didapatkan pada saat dengan keluarga. Bakat khusus. Bakat adalah bawaan sejak lahir. Dengan adanya bakat, seseorang dapat berprestasi dalam salah satu bidang. Namun, perlu diingat, bakat tersebut dapat menjadi prestasi bila ditunjang dengan pengetahuan, pengalaman, latihan, dan motivasi. Keunggulan dalam salah satu bidang merupakan interaksi antara bakat yang sudah dibawa sejak lahir dan faktor lingkungan yang menunjang bakat tersebut. Hubungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri pada lingkungan sosial. Dengan demikian, hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan, baik dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Moral dan spiritual. Untuk remaja, moral merupakan suatu kebutuhan untuk menumbuhkan identitas dirinya menuju ke kepribadian yang lebih matang. Agama juga sangat penting peranannya karena di dalam agama kita akan diajarkan tentang perbuatan yang baik atau buruk. Demikianlah sedikit penjelasan tentang implikasi pertumbuhan dan perkembangan individu terhadap proses pendidikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.